Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, luar biasa, tetap semangat Asratai. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tafa Ilham. NIM saya 07 2025 0064. Yang terhormat kepada Pak Lukiawan Pamah selaku dosen pengampu saya, dan yang terhormat kepada Mas Jainal Arifin selaku instruktur pengampu saya. Nah, saya di sini membuat video untuk mengkaji pelajaran di mata kuliah alat kerja bengkel selama 1 semester. Oke, sebelum lanjut ke pembahasan alat kerja bengkel, safety apa saja yang wajib digunakan di UPT TRPAB? Ada helm safety, ada kacamata safety, ada sarung tangan safety, ada rompi, ada celana jeans, dan ada sepatu safety. Oke, lanjut ke UPT ya. Teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang common tools, apa saja yang saya pelajari di Astra ya. Nah, di sini ada torsi rang untuk fungsinya untuk mengencangkan dan mengendurkan baut agar lebih presisi. Terus di sini ada soket, long soket, ada 2 long soket, short soket. Di sini ada handle, fungsinya untuk dimasukkan ke long soket ini. Terus di sini ada screw bar, fungsinya untuk mencongkel benda-benda yang susah dijangkau. Terus ada adjust the wrench atau kunci Inggris, dan ini bisa di adjust ya, bisa di naik bisa di ukur sesuai ukuran baut. Terus selanjutnya di sini ada pipa wrench, kunci pipa untuk mengencangkan dan mengendurkan baut juga fungsinya. Terus ada extension, long extension, fungsinya sama untuk digabungkan ke handle ini. Oke, kita lanjut ke lemari. Nah, di sini ada cap untuk mencungkil set-set atau kotoran-kotoran yang menempel di misal ada set nih, bisa dicongkel-congkel gini agar catnya hilang dan tidak berbekas di sini. Terus ada rubber hammer. Nah, rubber hammer ini untuk memukul benda-benda yang tidak mudah pecah. Terus ada copper hammer. Nah, copper hammer ini untuk memukul agar tidak menimbulkan percikan api. Terus di sini ada double hammer plastik. Ini agar memukul agar tidak merusak permukaan yang kita pukul. Nah, di sini ada Allen key atau kunci L. Nah, fungsinya di sini untuk melepas baut yang berbentuk L atau semacamnya. Terus di sini ada magnetic pick up tool. Fungsinya untuk mengambil benda-benda atau baut-baut yang susah dijangkau ya. Ini fungsinya untuk besi-besi, tidak bisa untuk plastik. Terus ada sliding T-bar. Nah, sliding T-bar ini fungsinya untuk digabungkan ke soket atau semacamnya. Terus di sini ada T-handle. T-handle ini untuk mengencangkan dan mengendurkan baut. Nah,
agar lebih enak aja. Baut yang susah dijangkau dan tidak ini di sini ada T-handle, fungsinya untuk mengencangkan dan menurunkan baut. Nah, sama fungsinya untuk baut-baut yang susah terjangkau. Terus ini ada pan anti-cell. Nah, yang pan ini untuk apa? Untuk menandai agar permukaannya rata, dan pisau nih untuk yang titik-titik gitu. Di sini ada combination wrench. Nah, combination wrench itu gabungan dari open sama offset wrench. Terus di sini ada Allen key kunci L yang berbentuk Allen. Di sini ada sama kayak tadi combination wrench. Di sini ada socket dan ada beberapa ukuran di sini. Terus ada ini ada long socket di sini, dan di sini ada universal joint untuk digabungkan ke ini long socket. Tiga. Ini ada ratchet. Nah, fungsi ratchet ini untuk digabungkan ke soket ya. Nah, di sini ada untuk mengundurkan dan ada untuk mengencangkan baut ke kanan dan ke kiri. Di sini ada long soket. Nah, di sini ada adjustable wrench yang berukuran 8 dan yang berukuran 10. Di sini ada long nose pillar. Nah, long nose pillar ini bisa kegunaannya untuk apa? Menaruh baut di sini agar tidak lepas ya. Nah, di sini bisa diatur di kekencangannya. Terus ada grip itu sama fungsinya, sama kayak long nose pillar. Terus di sini ada di sini ada long nose pillar untuk menjepit baut yang atau mengambil baut yang susah dijangkau. Terus di sini ada cutting pillar. Nah, cutting pillar ini fungsinya untuk memotong kabel atau memotong apapun yang bisa dipotong oleh cutting pillar. Ini juga ada cutting pillar. Combination pillar. Nah, combination ini biasanya untuk menaruh baut di sini dan bisa untuk memotong kabel di sini ya. Nah, terus di sini screwdriver. Nah, ini ada screwdriver yang minus, ada screwdriver yang flat. Dan ini screwdriver untuk elektrikal. Ada double face plastic hammer. Nah, fungsinya untuk memukul agar tidak gampang rusak permukaan dari yang kita pukul. Terus di sini ada ball point hammer untuk memukul palu atau memukul benda apapun yang bisa dipukul. Terus di sini ada pillar stick. Pillar stick ini untuk ini ada pillar stick untuk mengukur sebuah celah atau komponen yang kita gali. Di sini ukuran terkecilnya 0,8 dan ukuran terbesarnya 1 mm. Ini terakhir kita ada
Sama kayak yang di atas, ini kegunaannya untuk menandai sebuah lubang yang kita akan gali atau bor. Lanjut. Di sini saya akan menggunakan alat yang bernama hidrometer. Nah, hidrometer ini berfungsi untuk untuk mengecek air aki apakah masih bagus, apakah sudah jelek. Oke, kita langsung ke air aki. Nah, cara penggunaannya cuma perlu di tap sekali. Karena berada di angka yang merah, baterai wajib dicas. Kalau angkanya di warna putih, baterai sudah baik, dan kalau di angka hijau, baterai sudah sangat baik. Nah, langsung ke penyelesaian untuk membuang air aki. Oke teman-teman, di sini saya akan menggunakan alat tachometer, dan fungsi tachometer ini sebenarnya banyak, tapi saya mempelajari hanya untuk mengukur RPM. Oke, karena RPM itu untuk mengukur kecepatan, jadi kita pacuannya untuk ke kipas ini ya. Nah, di kipas wajib ada kayak stiker gitu. Sebenarnya harusnya ada stiker sih di sini, tapi kayaknya nah di bawah situ ada stikernya. Jadi kita harus mengarahkan ke arah stiker yang ada di situ untuk mengetahui ketepatan RPM-nya. Kita lanjut ke pengukuran pertama. Berapa ini? Di sini ada di sekitaran 519 RPM. Di kecepatan kedua ada di 1322 RPM, dan kecepatan ketiga ada di 1389 RPM. Oke, sekian, terima kasih untuk penjelasan tachometernya. Oke, di sini saya akan menggunakan alat tachometer. Nah, cara menggunakan alat tachometer sebenarnya gampang. Kita cuma wajib mengkalibrasikannya dulu dengan air yang kadarnya 0. Nah, di sini ada air yang kadarnya 0. Cukup tempelkan saja di sini sampai tetes. Terus bisa langsung ditutup, dan kita lihat di sini sudah di waterline atau tidak. Kalau belum di waterline, kita bisa kalibrasikan dulu menggunakan obeng. Nah, kalau di sini saya sudah melihat sudah pas di waterline. Kalau sudah pas di waterline, kita bersihkan dengan majun. Lanjut ke tes akinya langsung. Karena sudah dikalibrasi, kita langsung memakai proses tadi. Cukup 1 tetes saja. 1, 2. Dan di sini aki di angka 1,10, dan sebenarnya bagusnya di 1,25 sampai 30. Kalau di bawah itu harus dicas atau harus diganti akinya. Ini saya akan menggunakan baterai charger. Nah, di sini ada menu-menu di baterai charger yang bisa digunakan. Ini untuk tanda 12 volt, ini 24 volt. Ini kalau oke berarti baterainya sudah bagus. Ini habis. Ini tanda baterai baru dicas, seperempat masih belum dicas. Ini sudah 1/4 penuh. Oke, ini ada AGM untuk fast charging, relay untuk mobil kalau akinya dilepas tidak drop.
Ini watt pengecasan standar, ini watt tanda minus sama plusnya kalau ketuker di sini nyala. Oke, kita langsung ke penggunaan baterai charger. Kita nyalakan satu. Ini merah untuk plus dan ini hitamnya untuk minus. Kita langsung colokkan saja ini ke plusnya dan ini ke minusnya. Oke. Ini baterai sedang dicas di 12 volt dan ini tanda baterainya udah hampir setengah full dan ini AGM tandanya baterai sedang dicas dengan fast charging. Oke, sekian, lanjut ke alat selanjutnya. Saya akan menjelaskan cara menggunakan baterai tester. Nah, baterai tester ini baterai tester manual. Nah, di sini ada tanda berwarna merah, itu tandanya kalau baterainya sudah jelek. Kalau kuning itu masih harus dicas, kalau hijau berarti baterainya dalam keadaan baik. Nah, ini saya akan menggunakan alat ini ke baterai aki langsung ya. Nah, pokoknya merah itu masuknya ke plus dan yang satunya masuknya ke minusnya. Kita lihat hasilnya apa, angka berapa, dan ini nggak boleh dipegang di sini karena gampang panas. Kalau dipegang sini kemungkinan tanu langsung melepuh, jadi wajib dipegang di sini ya. Baterai di keadaan kuning dan wajib dicas. Oke teman-teman, di sini saya akan menggunakan alat bernama micrometer. Nah, sebelum ke proses pengukuran, kita harus tahu komponen-komponen yang ada di micrometer ini. Contohnya ada frame yang hijau di sini, yang besar, terus ada apil, timbel, terus ada clocknya, ada skala utamanya yang di sini. Ini ada skala non-newsnya, ini ada timbel di sini yang kasar, terus ada ratchet. Nah, langsung ke proses calibration. Nah, ini adalah blok kalibrasi. Jika sudah menempel ke ampil sama timbelnya, maka klik ratchetnya 3 kali, 1, 2, 3, dan ini pas di angka 0. Kalibrasi sudah selesai, kita langsung ke pengukuran baut, pengukuran diameter baut. Ini baut ya, kita ukur menggunakan micrometer. Nah, di sini menghasilkan 29,5 skala utamanya. Terus skala non-newsnya berada di 28. Berarti hasilnya 78 mm. Oke, sekian. Lanjut ke alat selanjutnya. Oke, next selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Fresnel Caliper. Di sini dia mempunyai dua penelitian, yaitu 0,5 dan yang satu lagi adalah penelitian 0,2. Oke, langsung saja cara penggunaannya. Nah, cara penggunaan 0,5 yaitu kalau misalnya kalian ingin menggunakan pengukuran diameter luar, kalian menggunakan pemakaian yang ini bagian bawah, dan sedangkan untuk pengukuran diameter dalam kalian menggunakan bagian atasnya. Dan untuk pengukuran kedalaman juga satu lagi kalian mengukurnya menggunakan yang ini, yang panjang ini guys, bisa diturunin dan dinaikin. Oke, langsung saja cara pemakaiannya.
Kita akan mengukur sebuah diameter baut yang belum kita ketahui dengan cara kalian tempelkan saja di bagian ini. Setelah kalian tempelkan begini, jangan lupa kalian kunci terlebih dahulu agar nilainya tidak berubah. Setelah dikunci, mari kita lihat hasil dari perhitungannya. Di sini skala utamanya yaitu 21 dan skala radiusnya berada di 6. Jadi 21 ditambah 60 hasilnya 21,60 mm. Next, selanjutnya kita menggunakan yang ketelitiannya 0,2. Bedanya cuma di sini doang, dia memakai angka yang lebih jelas ya daripada yang tadi. Langsung saja, cara pengaplikasiannya juga sama seperti sebelumnya. Kunci dulu ya biar enggak itu. Nah, setelah mendapatkan hasilnya, kalian lihat lagi nih skala utamanya berada di sini. Berada di 21. Nah, ini kenapa ada 2? Karena kalau misalnya angka yang kalian dapatkan dari hasil skala utamanya itu ganjil, maka jarum panjangnya menunjukkan ke arah kiri. Sedangkan kalau misalnya kalian mendapatkannya genap, kebalikannya, jarum panjangnya berada di sebelah kanan. Jadi langsung saja hitung, ini kelipatannya 0,2 ya. 10, 20, 30, 40, 50, 60. Jadi sekitar di 62. Jadi 21,62 mm. Oke, sekian. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, di sini saya akan menggunakan alat yang bernama Delborg. Nah, oke langsung ke pengukurannya. Karena ini udah dikalibrasikan menggunakan mikrometer itu. Di sini kita ngambil Y1. Ada di 82. Oke, kita ngukur S-nya ada di 82 juga. Terus kita ngambil Y2, X2 tuh yang di tengah-tengah. Jadi 82 juga. Oke. Terus ada di Y2 di tengah-tengahnya ada di 82 juga. Terus ada di paling bawah Y3 X3 tuh ada di 82 juga. Terus ini kita mengukur Y3 nya paling bawah juga ada di Y2 juga. Oke, sekian cara pengukurannya. Kita lanjut ke cara penghitungannya. Karena tadi sudah menggunakan Delborg untuk mengukur, kita masuk ke hasil pengukuran. Nah, hasil pengukuran S1, S2, S3 dan Y1, Y2, Y3 berada di 82,00 mm. Nah, di sini ada rumusnya, rumus keovalan. Nah, yang S1 dikurang S1 kurang Y1 sampai seterusnya, S2 kurang Y2, S3 kurang Y3. Dan hasilnya di sini berada di angka 000. Berarti silinder dari tabung ini masih bagus dan tidak ada keovalan.